Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Temu lagi saudaraku Senin Pahing ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang primbon rezeki weton Senin Pahing ya, tahun 2026. Lah kita melihat primbon yang tertulis ini kan zaman dahulu ya. 100 tahun, 200 tahun yang lalu lah primbon ini dibuat. Nah, tujuannya apa? Ya, supaya teman-teman Senin Pahing ini bisa melihat ya, segala kemungkinan yang akan terjadi di dalam kehidupan Anda. Dan tidak pasti ya, tidak paten 100% pasti itu enggak. Ya ono yang cocok, ya ono sing enggak ya. Ya. Pada dasarnya maksud dari primbon Palsrigati ini ya, primbon siklus rezeki ini adalah supaya teman-teman yang lahir Senin Pahing ini bisa memaksimalkan semua potensi yang ada di dalam dirinya, sehingga bisa menjadi pribadi yang baik, sehingga rezekinya bisa besar, sehingga ketika dia ini terpuruk ya, dia bisa bangkit dengan cepat. Dan ketika dia berada di puncak, dia bisa mempertahankan selama mungkin. Ya. Karena pada dasarnya siklus kehidupan itu pasti ada naik, pasti ada turun. Ya, rezeki itu seperti itu. Ya. Ono naiki, ono turune. Tujuannya apa? Supaya kita bisa lebih dekat mengenal Tuhan. Di dalam primbon Palsrigati ini ya, dibagi menjadi 3 fase. Fase muda, fase dewasa, fase tua. Ya, fase muda ini biasanya kita masih di bawah perwalian orang tua. Fase dewasa adalah fase di mana kita sudah mandiri. Begitu pula fase tua ya, fase paripurna. Nah, teman-teman Senin Pahing dimanapun Anda berada, di dalam siklus rezeki ini berubah setiap 6 tahun sekali. Ada kalanya naik, ada kalanya turun, ada kalanya tetap. Ya. Pada dasarnya semua itu tergantung dari usaha dan ikhtiarmu di dalam mencari rezeki. Ya. Rezeki, ya Tuhan sudah menyiapkan rezeki. Tapi kalau Anda tidak mengejarnya, tidak berusaha, ya rezekimu ya itu saja ya. Tuhan tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Ini adalah sebuah konsep ya, firman Tuhan ya. Jadi kalau kita tidak bekerja ya kita tidak dapat uang, nah, kan gitu loh, logikanya seperti itu. Nah, misalnya saya tidak bekerja kok tiba-tiba dikasih uang, lah itu pengecualian gitu. Dari katakanlah 1000 ya mungkin cuma 1 gitu. Ya, jadi mindset yang kita harus bangun itu di dunia ini, kita mengenal hukum yang namanya sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Anda bekerja, itu sebab akibatnya Anda mendapatkan uang. Ya, langsung saja saya bacakan teman-teman ya. Di dalam primbon ini ditulis dengan angka. Angka 1 itu angka rezekinya kurang. Angka 2 itu pas-pasan. Jadi oleh 1 juta, metu 1 juta. Ya, jadi cukup hanya untuk kehidupan sehari-hari. Tidak bisa nyimpan. Baru di angka 3 ini sudah mulai bisa menyimpan. Tapi ya tidak banyak. Baru banyak itu di angka 4, 5, 6 dan seterusnya. Semakin besar angkanya, semakin bagus rezekinya. Ya. Umur 0 tahun, angka rezekinya 4, jaya. Umur 6 tahun, angka rezekinya 2, pas-pasan. Umur 12 tahun, angka rezekinya 1, kekurangan. Umur 18 tahun, angka rezekinya 6, jaya. Jadi itu adalah sebuah kondisi ya, teman-teman Senin Pahing di usia muda. Rezekinya seperti itu. Jadi kalau misalkan Anda masih kecil ya, umur 0 tahun, 6 tahun itu adalah berarti kondisi keuangan orang tua Anda. Selanjutnya fase dewasa ya.
Umur 30 tahun angka rezekinya 2, pas-pasan. Umur 36 tahun angka rezekinya 2, pas-pasan. Umur 42 tahun angka rezekinya 6, jaya. Ya, umur 48 angka rezekinya 3, ya. Lebih dari cukup ya. Iso nabung tapi ndak akeh, tapi turun ya. Selanjutnya umur 54 tahun angka rezekinya 1, kekurangan. Umur 60 tahun angka rezekinya 2, pas-pasan. Nah, ini fase ketiga ya. Mulai umur 60 ini fase ketiga. Umur 60 tahun angka rezekinya 2, pas-pasan. Umur 66 tahun angka rezekinya 3, sudah bisa menyimpan, naik ya. Umur 72 tahun angka rezekinya 6, jaya. Umur 72 itu 78 ya, angka rezekinya 4, ya, jaya ya, tapi turun ya. Umur 84 tahun angka rezekinya 2, turun lagi, pas-pasan. Umur 90 angka rezekinya 1, kekurangan. Umur 96 angka rezekinya 6, jaya. Umur 100 angka rezekinya 1, kekurangan. Nah, itulah gambaran ya, gambaran umum ya, siklus rezeki orang yang lahir Senin Pahing di masa lalu, ya kemungkinan ada kesamaan dengan diri Anda ya. Tapi yang paling penting itu adalah apa tujuan dari primbon ini gitu loh. Ya, misalkan teman-teman Senin Pahing Anda berada di umur 24 dan kondisi kekurangan, angkanya 1, 24 ya, 30, 36. Nah, ini 6 tahun, 18 tahun berada di kondisi pas-pasan kekurangan. Apa yang harus Anda lakukan? Yo, Anda harus kerja keras. Umur 42, angka rezekinya 6, jaya. Apa yang harus Anda lakukan ketika sama gitu? Yo, Anda harus berusaha mempertahankan. Jangan sampai turun gitu loh ya. Ya. Jangan sampai gini ya. Anda umur 36, angka rezekinya 2, pas-pasan. Terus Anda melihat di umur 42, 6 tahun yang berjalan, itu angka rezekinya 6. Terus Anda santai, ngenteni gitu. Harus nanti di umur 42 saya ini jaya. Tanteni aja, jangan seperti itu. Ya. Karena siklus ini ya, itu adalah sebuah gambaran usaha upaya gitu. Kalau kamu katakanlah jaga tok gitu, jaga rezekimu naik sesuai dengan primbon, ya itu jenenge ngimpi di siang hari. Karena pada dasarnya yang tertulis di dalam primbon itu adalah usaha upaya. Ya, ketika angkanya tinggi berarti kondisi ya intelektual, spiritualnya juga tinggi. Karena untuk mencapai tinggi ini tidak mungkin orang bodoh itu bisa mencapai tinggi. Ya, pasti butuh perjuangan. Nah, itulah tujuan primbon. Ya, bukan soal cocok tidak cocok ya. Tapi bagaimana Anda bisa memanfaatkan primbon untuk bisa memaksimalkan rezeki Anda. Tetap ada di tangan Anda, usaha ya dan doa. Ya. Lah ketika hasilnya tidak memuaskan, itulah nilai dari usaha. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.